Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, pada kesempatan pagi hari yang berbahagia kali ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebaikan, dijadikan hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita rezeki yang baik, dan Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan yang kita lakukan. Anak-anak sekalian, kita akan melanjutkan materi sejarah kebudayaan Islam. Sedikit kita mengulang materi yang sudah kita pelajari dari nilai positif Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan poin-poin dari masa kecilnya Ibunda Khadijah radhiyallahu anha sebelum bertemu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mulai dari nama beliau, kemudian keturunan beliau, kemudian ketika beliau masih kecil, beliau terkenal sebagai wanita yang tangguh dan berperangai luhur. Jalur keturunan Khadijah bertemu dengan Rasulullah dengan kakek yang keempat yang bernama Qushai. Khadijah adalah wanita yatim piatu, ditinggal mati ibundanya ketika berusia 13 tahun, 10 tahun kemudian ayahnya. Orang tua Ibunda Khadijah meninggalkan harta warisan yang banyak. Kemudian sikap yang Ibunda Khadijah radhiyallahu anha lakukan dengan peninggalan harta yang banyak dari orang tuanya. Kemudian keluarga Ibunda Khadijah sebelum menikah dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Khadijah menjadi wanita terkaya di bangsa Arab ketika itu, dan beliau memiliki julukan sebagai Ratu Quraisy, Ratu Mekah, karena memiliki keberhasilan dan perdagangan, menjadi wanita yang terkaya di kota Mekah ketika itu. Dan beliau juga mendapatkan julukan At-Tahirah, yang artinya bersih dan suci dari hal-hal yang mencederai akhlak beliau, karena beliau memiliki akhlak yang mulia dan jauh dari akhlak yang tercela. Ini pembahasan sebelumnya yang telah kita jelaskan tentang masa kecil Ibunda Khadijah radhiyallahu anha sebelum bertemu dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Pada pembahasan kali ini, insya Allah, anak-anakku sekalian, kita akan melanjutkan materi nilai positif Ibunda Khadijah radhiyallahu an, masuk pada fase pertemuan Ibunda Khadijah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kisah pertemuan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Muhammad bin Abdullah bekerja mengelola barang dagangan milik Khadijah untuk dijual ke Syam bersama pembantunya yaitu Maisyarah. Kita ketahui di pelajaran sebelumnya, Ibunda Khadijah terkenal sebagai Ratu Mekah, Ratu Quraisy, karena keberhasilan beliau menjadi wanita terkaya di kota Mekah ketika itu.
Beliau Ibunda Khadijah radhiyallahu anha melanjutkan perdagangan dari orang tua dan peninggalan yang beliau peroleh dari mantan suami Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang rajin. Ya, beliau suka berdagang. Ya, ketika itu Nabi Muhammad bekerja mengelola barang dagangan milik Khadijah, menjualkan barang dagangan milik Khadijah radhiyallahu anha ke negeri Syam. Ke negeri Syam. Yang mana negeri Syam ya, itu adalah negeri yang biasanya orang-orang Quraisy berdagang ke sana. Termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibantu dengan pembantu Khadijah yang bernama Maisyarah. Kemudian poin kedua, Maisyarah ya, Maisyarah ini pembantu Khadijah, Maisyarah menceritakan perihal akhlak dan perangai luhur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang termasuk perangai luhur itu beliau berakhlak jujur, santun, amanah, memiliki kemuliaan jiwa dan lain-lain dari kebagusan akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan Maisyarah, ya, diceritakan Maisyarah kepada majikannya, yaitu Khadijah radhiyallahu anha, ya, tentang akhlak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama melakukan perdagangan ke negeri Syam, serta keuntungan-keuntungan yang diperoleh selama berdagang. Ya, jadi selama ini Maisyarah, ya, pembantu dari Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, itu sebelum menyertai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdagang dengan membawa dagangan Ibunda Khadijah ke Syam, ya, beliau sudah melakukan perdagangan. Tapi tatkala menyertai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdagang ke Syam, beliau mengalami suatu hal yang belum pernah dialami oleh Maisyarah sebelumnya, berupa keuntungan-keuntungan yang sangat banyak. Beliau merasakan keberkahan yang luar biasa bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan lebih dari itu Maisyarah melihat akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu agung. Maka Maisyarah menceritakan perihal keadaan yang dilihat, ya, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Khadijah radhiyallahu anha. Ya, setelah Ibunda Khadijah mendengar cerita dari Maisyarah yang sering menyampaikan seperti itu, Ibunda Khadijah mengagumi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena perangai luhur yang beliau miliki. Ya, timbul rasa kecintaan di dalam hati beliau. Padahal anak-anak sekalian yang bisa cintai karena Allah Subhanahu wa taala, Ibunda Khadijah radhiyallahu anha ini, ya, sebagai, ya, dijuluki oleh orang-orang Makkah ketika itu sebagai Ratu Quraisy, seorang wanita yang berwibawa, yang diberi gelar At-Tahirah, yang suci, yang tidak pernah melakukan akhlak-akhlak yang tercela. Beliau banyak, ya, didatangi oleh bangsawan-bangsawan dari orang-orang Quraisy ketika itu,
untuk dijadikan sebagai istrinya. Namun Khadijah radhiyallahu anha menolak karena Ibunda Khadijah radhiyallahu anha ingin fokus untuk mendidik anak-anaknya. Namun tatkala mendengar cerita dari Maisarah tentang akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau sering mendengar dari Maisarah, maka timbullah kekaguman dari Ibunda Khadijah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan timbullah rasa kecintaan di dalam hati beliau. Nah, itu sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Khadijah menginginkan untuk atau ingin untuk menjadi istri dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka poin yang keempat, ya kita lihat poin yang keempat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Ibunda Khadijah, ya ketika itu terjadi pada tahun 595 Masehi dengan mahar 20 ekor unta. Masya Allah, banyak sekali, ya, dengan mahar 20 ekor unta. Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, ya, menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun 595 Masehi. Berikutnya, ya, dengan 20 ekor unta. Ini sangat banyak sekali anak-anak, ya, mahar yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Yang kelima, pernikahan itu dipimpin oleh paman Khadijah, ya, yang bernama Amr bin Asad, ya. Kenapa dipimpin oleh paman beliau? Karena ayahanda dari Ibunda Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia, ya, ketika Ibunda Khadijah belum menikah. Ya, demikian pula Ibunda Khadijah radhiyallahu meninggal dunia ketika Khadijah ketika itu Ibunda Khadijah yang masih kecil baru berusia 10 tahun. Dipimpin oleh paman beliau yang bernama Amr bin Asad, ya. Sementara dari pihak keluarga Nabi Muhammad SAW, yaitu dipimpin oleh paman beliau Abu Thalib dan Hamzah, ya. Abu Thalib dan Hamzah. Kemudian yang keenam, usia Khadijah ketika menikah dengan Nabi Muhammad SAW ketika itu berusia 40 tahun. Dan Nabi Muhammad SAW 25 tahun. Meskipun selisih usianya, ya, terpaut sangat jauh, namun keluarga Nabi Muhammad dengan Khadijah radhiyallahu anha berjalan dengan begitu baik karena dilandasi dengan kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena yang dilihat adalah akhlak, ya, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dunia. Masya Allah. Kemudian yang ketujuh, pernikahan Nabi Muhammad dengan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, ya, dikaruniai 6 orang anak, ya. Pernikahan yang sangat berkah. Bahkan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha adalah seorang wanita yang sangat mendukung sekali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena beliau terkenal dengan akhlaknya yang luhur. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidak senang dengan kebiasaan orang-orang kafir Quraisy ketika itu melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Kebiasaan Nabi Muhammad SAW itu banyak menyendiri di sebuah gua untuk merenungkan, ya, melakukan perenungan, beribadah
Ya, maka Ibunda Khadijah radhiyallahu anha banyak mendukung Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau memiliki 6 orang anak. 6 anak tersebut terdiri dari 2 anak laki-laki yang bernama Abdullah, yang kedua bernama Qasim. Ya, Abdullah dan Qasim, mereka berdua anak laki-laki. Nabi SAW bersama Ibunda Khadijah meninggal ketika kecil. Ya, ada 1 anak laki-laki dari Nabi SAW, namun dari istri yang lainnya yang bernama Ibrahim dari Maria Kiptiyah. Ya, jadi anak Nabi SAW yang laki-laki ada 3. Semuanya meninggal ketika berusia masih kecil. Kemudian yang ke-9, 4 lainnya anak perempuan. Ya, siapa namanya? 1 bernama Zainab, 2 Ruqayyah, 3 Ummu Kulthum, dan Fatimah Az-Zahra. Ini anak perempuan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. 1 laki-laki, yang pertama anak perempuan Zainab, yang kedua Ruqayyah, yang ketiga Ummu Kulthum, yang keempat Fatimah Az-Zahra. Anak laki-laki tadi siapa namanya? Abdullah, ya, dan Qasim. Ya, Abdullah dan Qasim. Ya, 6 anak dari pernikahan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Poin yang ke-10, ya, Ibunda Khadijah radhiyallahu anha mengasuh dan membimbing anak-anak beliau dengan bijaksana, lembut, dan penuh kasih sayang, sehingga mereka pun setia dan hormat kepada ibunda. Nah, ini pertemuan dari Ibunda Khadijah radhiyallahu anha dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menikah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan ya 6 anak, ya 2 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, bagaimana peran Ibunda Khadijah radhiyallahu anha ketika itu, dan peran Ibunda Khadijah radhiyallahu anha di dalam mendukung Nabi SAW berdakwah, menyampaikan, ya, mendukung Nabi SAW di dalam menyampaikan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Ustaz akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi